Halo, selamat datang di Community TV. Sebelum ngomongin soal transfer, gue mau ngomongin dulu kalau minggu depan itu lockdown di Inggris sudah bakal selesai ya. Artinya apa? Artinya beberapa klub di Inggris diperbolehkan untuk nonton langsung di stadion ya. Tapi hanya beberapa ya. Yang nggak boleh fansnya nonton di stadion adalah Aston Villa, Burnley, Leeds, Leicester, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Sheffield United, West Brom, dan Wolverhampton. Itu yang tidak boleh nonton di stadion. Berikut adalah yang boleh nonton di stadion sampai sebanyak 2.000 supporter. Arsenal, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Southampton, Tottenham, dan West Ham. Ya, ini yang boleh nonton maksimum 2.000 penonton supporter. Kalau menurut gue ini sih keputusan yang cukup nggak fair ya. Kenapa? Karena untuk yang nggak boleh nonton di stadion, artinya dia main home dan away. Home nggak ada bedanya ya kan, nggak ada supporter. Away ya dia kelabakan kalau ketemu yang ada supporter. Ya walaupun cuma 2.000 supporter itu ngaruh banget gitu. Itu bisa ngaruh banget teriak-teriakannya ya untuk membangun mental tim tuan rumah sama menjatuhkan mental tim tamu gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih ini cukup nggak fair, tapi ya mau gimana lagi ya, itu udah keputusannya. Oke, dan Manchester United sayangnya termasuk yang nggak boleh ada fans ya. Jadi ya mau gimana gitu kan ya. Oke, kita ngomongin transfer ya sekarang ini. Tahu dong ini orang siapa ya? Christian Eriksen ya, diisukan mau bakal dibeli sama Manchester United di Januari. Kalau gue sih berharap ini nggak bener ya, isunya semoga rumornya nggak bener. Kenapa? Karena menurut gue ya walaupun dulu kita pernah diisukan juga ya mau beli, sebelum kita beli Bruno bakal beli siapa namanya, Christian Eriksen gitu kan. Tapi Eriksennya nggak mau pindah ke kita, dia akhirnya memutusin pindah untuk Inter. Ya tapi tetap aja kita udah ada Bruno sekarang. Menurut gua Christian Eriksen jelas jauh di bawah Bruno. Ya kan, sebagai backup pun menurut gua tuh nggak perlu ada Christian Eriksen. Christian Eriksen yang sekarang pun udah mulai tua dan skillnya jelas udah menurun. Ya jadi semoga aja kita nggak jadi beli, nggak, ini rumor nggak bener lah ya. Oke. Nah, pemain apa ya, posisi mana yang kita perlu beli di Januari? Ya kita realistis saja ya, bursa transfer Januari artinya apa? Artinya kita cuma paling banyak bisa beli satu pemain doang. Nggak mungkin kita beli 2 atau 3 pemain, jadi cuma satu paling banyak ya. Kita ada 3 kebutuhan kan biasanya kan, bener nggak? Right winger, ya oleh lah, bener nggak, ada kebutuhan right winger, defensive midfield, sama center back. Kalau cuma beli satu dari 3 ini, beli yang mana? Ya kalau right winger kita ngomongin dulu. Kalau menurut gue right winger kita nggak perlu. Kenapa? Karena kemarin ini pas lawan Istanbul, gue melihat ya tim yang udah ada ini sebenarnya bisa gitu main, menyerang dengan bagus, dengan fluid segala macam ya, dengan kreativitas yang hanya mengandalkan Bruno. Ya itu ya kita pakai kemarin gitu kan, kita pakai Rashford di kanan, itu benar-benar bikin beda ketimbang pakai Mata di kanan. Ya bahkan kita ada Greenwood kan, benar nggak, Greenwood juga masih bisa main di kanan. Ya jadi menurut gue dengan pemain yang udah ada, walaupun kita perlu banget right winger murni, cuman nggak krusial banget nih untuk Januari ya. Untuk Juni nanti ya perlu kita beli right winger ya. Tapi kalau untuk Januari menurut gue kemungkinannya kita nggak perlu dulu ya. Kalau emang cuma beli satu pemain ya. Nah CDM gimana ya kan? Kita tahu CDM murni kita cuma Matic, dan Matic udah tua ya, udah lambat. Ya jadi udah nggak bisa kita andalkan lagi lah, kita selalu ngandelin McTominay atau Fred ya kan. Nah kalau menurut gua ya jujur Fred sampai sekarang ini melakukan tugas yang cukup bagus ya sebagai CDM, walaupun dia bukan CDM murni, tapi berapa banyak serangan lawan yang dipatahkan sama dia ya, berapa banyak serangan lawan yang nggak berhasil gagal dia intercept ya. Jadi menurut gua sih walaupun passing dia yang kurang bagus, menurut gue sih dia cukup bagus, melakukan tugas yang cukup bagus sampai sekarang ini. Toh kalau kita pakai posisi satunya lagi, kita pakai box to box kayak Pogba sama maksudnya kita duetin Fred ya dengan box to box ya midfield kayak Pogba atau Van de Beek, pasti bola bisa ngalir juga gitu. Terbukti kemarin pas lawan Istanbul, Fred dengan Van de Beek bola lebih ngalir untuk nyerang. Kita jauh lebih bagus untuk nyerang ya. Koneksinya bagus antara defensif sama attacking. Jadi kalau menurut gue untuk defensive midfield, walaupun kita perlu yang murni yang benar-benar ini, tapi nggak krusial, nggak penting-penting banget untuk Januari transfer ya. Januari transfer menurut gue paling penting adalah beli center back ya. Beli center back itu sangat 100% penting, karena kenapa, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Maguire atau Lindelof ya, dua-duanya itu mereka nggak klop ya, mereka nggak kompak barengan ya, nggak counter attack datang
langsung rusak, ya, rusak semuanya. Ini penting sekali, kita perlu punya center back yang berpengalaman, berskill tinggi, dan pace-nya cukup cepat, ya, kenceng itu larinya, cukup kenceng larinya. Itu penting banget kita punya. Ya, jadi kita, menurut gua ya udah pasti Lindelof yang out lah ya, benar nggak? Kalau ada kita beli center back baru, itu pasangannya sama Maguire. Ya, Maguire soal bola atas menurut gue dia one of the best lah menurut gue sih ya sekarang ini di Premier League, mungkin di dunia juga ya kan. Jadi kalau gue bilang gitu, kita perlu banget center back. Ya, kita mau beli CDM baru pun ya untuk biar ya CDM murni ya, defensive midfielder murni. Tetap aja sebagai jagonya defensive midfielder pasti bakal ada bola yang lewat. Pasti bakal ada dia kelewatan lah gitu kan, benar nggak? Dan kalau ada hal itu terjadi, bola lewat, apakah kita bisa mempercayai Maguire dengan Lindelof bisa bertahan dengan baik? Jujur, gue sih sampai sekarang ini gue nggak percaya lagi. Gue udah nggak percaya lagi dengan partnership Lindelof sama Maguire. Kenapa? Karena udah sering banget terjadi. Dari Liga Eropa semifinal Liga Eropa season kemarin ya, pas kita lawan Sevilla itu udah kelihatan banget ya. Central defender kita tuh lemah ya, nggak cocok gitu mereka berdua. Nah, jadi penting banget ya, menurut gue kita secara attacking seperti yang kita lihat kemarin di lawan Istanbul itu udah cukup bagus. Kalau emang kita berani mainin pemain yang bermental serang gitu ya, cukup bagus sudah ya. Apalagi kita ada backup Greenwood juga, jadi menurut gue sih udah cukup oke. Ya, mendingan kita perbaiki sektor pertahanan kita. Jadi kalau misalnya ya yang ada bola lewat dari defensive midfielder kita atau dari Fred atau gimana, itu kita bisa percaya gitu loh. Oh, ini Maguire dengan siapa lah nanti kita beli itu, oh dia bisa defend counter attack ini. Ya, penting banget. Ya, penting banget. Sejago-jagonya defensive midfield pasti ada bolongnya. Pasti ada bolongnya. Mau beli Declan Rice atau siapa, itu pasti ada bolongnya. Pada saat itu terjadi, kita benar-benar perlu defensif ya, central defender yang sangat bagus. Yang sangat bagus. Biar semuanya pada pede. Ya, biar kiper juga pada pede gitu loh. Ya, jangan sampai kejadian kayak kemarin-kemarin kita selalu kebobolan dari counter attack ya, itu pada katro semua defensifnya. Ya, nggak bisa ngarepin De Gea menjadi Superman terus itu, benar nggak? Ya, jadi itu penting banget ya. Kalau gue bilang Januari ini target yang harus utama oleh beli ya di Januari, yaitu central defender. Itu penting banget kalau gue bilang. Ya, sisanya kayak right winger atau CDM itu bisa nunggu di Juni depan. Ya, oke. Sekian kalau gue bilang ya video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.